Ya kalau saya pribadi kalau merasanya itu sewaktu kuliah ini agak berkurang Mas. Beda kalau masa SMK dulu. Wes anak-anak setiap malam minggu yuk ngopi di mana gunung. Iya. Gitu kan kalau Biasanya bareng gitu. sama senior-senior Lemongan sudah. Iya. Masih ada almarhum siapa itu dulu beliau? Mas Akil. Iya sama siapa? Juru kuncinya itu waktu itu. Mbak Citro. Mbak iya, Citro ya. Mbak Citro. Kenal semua sama anak benda bala waktu itu ya. Iya. Iya ya kalau ingat-ingat zaman dahulu lah ya. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novi bin Yasin. Hari ini saya sedang liburan di Bukit Candi, Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Kemarin saya ada agenda di sini untuk meliput kelinci di kandangnya tim Jenderal Balap. Terus kemudian kebetulan ada teman-teman pas waktu SMA ngajak camping lah di daerah Bukit Candi, Ranu Gedang juga. Jadi saya sempatin buat kesini buat reuni kecil-kecilan lah. Di samping saya ada Mas Gandhi dan paling ujung sana Mas Akbar. ada Mas Akbar. Beliau merupakan adik tingkat saya, junior lah di SMA. Juga sama satu organisasi yaitu Mandabala, yaitu Mandua Pecinta Alam. Di sini saya akan mewawancarai mereka berdua tentang seputar kegiatan alam, mulai dari kenapa kok mereka kok suka kegiatan alam, terus sejak kapan dan apa sih sensasinya berlibur di wisata alam khususnya gunung ini. Baik, yang pertama saya tanya ke Mas Gandhi dulu. Baik Mas Gandhi, selamat pagi. Pagi. Gimana suasana cerah ya? Iya. Senang, lumayan. seger. Seger. Oh, siap. Mas Gandhi memulai perjalanan di kegiatan alam ini sejak kapan Mas Gandhi? Sejak kelas 2 SMA. Waktu itu ikut 2 SMA ya? Iya. Kelas 2 SMA. Awal mulai ikut Mandabala ya? Iya. Oh. Dulu waktu ikut Mandabala nih, siapa yang ngajakin? Nggak ada sih. Ikut ekstra sendiri. Oh, atas kemauan sendiri Iya, ya? atas kemauan sendiri. Kalau Mas Akbar? Kalau saya mulai suka dengan kegiatan alam dari kecil sih Mas. Dari kecil. Dari kecil sudah pernah diajak naik ke Gunung Geni Sama siapa? sama ayah. Oh, jadi emang dasarnya keluarganya itu sudah suka kegiatan alam ya? Ya, Oh, ayah kemudian dulu memang suka alam. terus kemudian di SMA? Terus SMP Oh, SMP dulu. pernah ke Bromo, habis itu ke Kawaijen. Terus dilanjut SMA ikut ekstrakurikuler pecinta alam. Oh, jadi baru tergabung ke organisasi pecinta alam itu pas SMA ya? SMA. Oh, iya. Terus kenapa kok dari Mas Gandhi dulu? Iya. Kenapa kok bisa memilih organisasi pecinta alam Mas waktu itu? Kan banyak sih organisasi di sekolah itu, ada OSIS, ada PMR dan lain semacamnya. Kenapa kok memilih itu pecinta alam waktu itu? Karena dari keluarga ya. Mungkin kalau mau keluar itu kan harus izin. Jadi kalau Terus? dari keluarga tuh lebih sering kalau ngelencer gitu itu sering ke tempat-tempat yang alam-alam gitu. Jadi ikut ekstra pecinta alam. Oh, Jadi sekalian lebih mendalami lah. Oh iya, jadi emang dasarnya satu keluarga itu juga sering liburan ke wisata alam ya. Oh, karena itu Mas Gandhi memilih pecinta alam buat anggaplah mengeksplor hobi keluarga juga ya. Iya. Oke. Kalau Mas Akbar sendiri, kenapa kok bisa memilih organisasi pecinta alam? Kan bisa Mas, meskipun tanpa organisasi, kalau emang mau liburan ya liburan aja. Tujuan gabung ke ekstrakurikuler pecinta alam sih ingin mendalami aja Mas, ingin mendalami lebih dalam lagi tentang
tentang apa? Tentang ilmu-ilmu tentang kealaman lah. Oh, iya 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 iya. Ini Mas, biasanya kan identik kalau organisasi pencinta alam nih identik dengan gunung. Apa betul demikian anggapan orang-orang, Mas? Kalau menurut saya enggak sih, enggak pecinta alam bukan cuma di gunung aja, seperti di pantai juga bisa, di daratan kayak di hutan-hutan itu juga penting, semua dipakai. Oh iya. Yang intinya itu yang berkaitan dengan alam ya. Iya, Jadi tidak melulu soal gunung. iya, tidak melulu soal gunung. Iya 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 iya. Terus begini, kalau di Mandapala itu biasanya apa sih yang diajarin? Kalau di ikut ekstra gitu, Hmm. biasanya kita mendapatkan ilmu kayak kalau di hutan, semisal membuat bivak, Hmm. membuat api tanpa alat yang ada kayak zaman sekarang kayak kompor Oh, iya. gitu. Survive lah Ya, intinya ya. survive. Ya. Iya iya. Terus kegiatannya nih kalau di Mandapala waktu sekolah dulu kalau masih ingat. Kalau masih SMA dulu, paling enggak cuma camping-camping kayak sekarang ini, camping. Mas. Kemana aja dulu waktu SMA Mas Gandhi? SMA dulu ke Arjuno, Terus sama Semeru, Penanggungan, terus Lemongan. Udah. Itu daerah Jawa Timur aja. daerah Jawa Timur ya. Deket-deket aja. Kalau Mas Akbar? Semasa SMA si Arjuno ya Mas, pertama Arjuno. Pertama kali naik gunung tertinggi lah ya. Tertinggi Iya, Arjuno. Arjuno. Habis itu Lemongan. Hmm. Lemongan. Udah sih Mas. Udah itu aja ya. Semeru baru tahun ini. Oke. Lulus SMA kan kalian kerja apa kuliah? Kuliah, Mas. Kuliah. Kalau Mas Akbar? Kuliah. Kuliah juga ya. Waktu SMA masih lanjut kegiatan soal alam itu. Naik gunung misal. Sewaktu Lulus SMA waktu kuliah. Masih Mas, masih. Masih. Yang ke Semeru ini setelah lulus SMA. Oh Terus iya. ke Arjuno itu setelah kuliah waktu kuliah juga, ke Menanggungan juga. Kalau Mas Gandhi waktu kuliah Tetap, Mas. tetap. Main ke kayak gunung-gunung gitu. Iya, buktinya sekarang ini ya. sekarang, Iya. seperti sekarang ini. Ya kalau saya pribadi kalau merasanya itu sewaktu kuliah ini agak berkurang Mas. Beda kalau masa SMA dulu. Wes, anak-anak setiap malam minggu yuk ngopi di mana? Gunung. Iya. Gitu kan kalau Biasanya bareng gitu. sama senior-senior Lemongan sudah. Iya. Masih ada almarhum siapa itu dulu beliau? Akil, Mas Akil. Iya, sama siapa? Juru kuncinya itu waktu itu. Mbak Citro. Mbak Citro ya. Kenal semua sama anak Mandapala waktu itu ya. Iya. Iya ya kalau ingat-ingat zaman dahulu lah ya. Iya. Oke, mungkin gini Mas Gandhi sama Mas Akbar. Ada nggak sih pelajaran buat pemula nih? Ya semua kita sama-sama pemula sih, cuma Iya. sekedar sharing lah bagaimana caranya hidup di alam itu agar apa ya? Kan rentan sih di alam itu terjadi kecelakaan, terus hipotermia dan lain semacamnya. Gimana sih kiat-kiatnya nih dari Mas Gandhi? Kalau dari saya yang pertama sih setiap perjalanan ke suatu tempat pasti ada peraturan ya kan. Oh iya, Terutama menuruti peraturan tersebut sudah cukup sih. sudah cukup ya. Iya. Terus jangan malu bertanya aja. Oh, Untuk mencari iya, ilmu. Iya, iya. Intinya kalau kebingungan harus tanya ya. Iya, jangan malu Iya. bertanya. Terus kalau ada peraturan ditaati, Iya. terus persiapan diri Iya, mungkin persiapan ya. diri Kalau dari Mas Akbar sendiri, Kalau poin pentingnya lah Mas Akbar apa aja? fisik sih Mas, Fisik ya. fisik. Gimana soal fisik itu? Ya setidaknya sebelum melakukan, kalau pendakian sih Mas ya, Iya. sebisa mungkin olahraga sih, jaga pola makan, jaga pola tidur. Hmm. Soalnya kan perjalanan kan juga lama, medannya kadang juga kan berat kan. Oh, Kalau iya, dari iya. gunung Fisik ya. Takutnya kan waktu di tengah perjalanan nggak kuat atau apa gitu Mas. Hmm. Kan malah menyusahkan teman yang lainnya kan. Oke oke. Kalau dari soal logistik nih Mas, biasanya apa sih yang paling penting itu? Persediaan yang harus ada. Bahan makanan sih Mas, bahan makanan makanan, ya. P3K. PDKK. Oh itu penting PDKK Mas ya. Obat-obatan itu penting. P3K. Iya. Oke, mungkin itu aja Mas. Anggaplah wawancara singkat kita pagi ini. Semoga bermanfaat buat siapapun yang menonton ini. Sekian dari saya Wafi bin Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.